Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, marilah kita bersatu hati dan masuk ke saat teduh.
Puji Tuhan, Allah memanggil kita untuk datang di rumahnya dan marilah kita meresponinya. Mempersiapkan diri, memuji Tuhan, berfellowship bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita beri salam kanan dan kiri kita. Katakan salam damai, salam berkat. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai, memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Sekali lagi Shalom. Semua siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Yang siap lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita membawa persembahan kita, bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Ajar kami untuk hidup seperti Engkau Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku
katakan ku sembah Kau. Ku menyembahmu Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak atas sembah kami Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berdiri Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya semua karena kasih-Mu Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Semua karena kasih-Mu yang tidak berhenti mempesona hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Hati kami sungguh penuh dan limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan, mau memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biar Engkau Allah saja yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Dan biar hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Semua percaya kok Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Yang percaya taruh jempolnya di atas. Jempolnya semua di atas ya. Yang di balkon juga. Sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, katakan tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Tetap kulihat kasih-Mu,
buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita mau katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik, katakan bagimu, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Dengan imanmu katakan, Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, beri sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Haleluya. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini.
silakan duduk kembali. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan yang akan memampukan setiap kami Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami boleh terus mengikut Tuhan, menyangkal diri kami, berkata tidak kepada dunia ini, tetapi melihat kepada Tuhan. Kami mau supaya Tuhan membentuk kami menjadi murid Kristus yang sejati. Kami percaya ya Tuhan, kami yakin bahwa hanya firman-Mu itulah pelita bagi jiwa kami, terang bagi jalan kami. Dan Roh Kudus adalah Roh yang memberikan kami tuntunan, hikmat, pencerahan, kekuatan dan penghiburan. Kami ingin supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami berkobar seperti dua orang murid yang berjalan pergi menuju ke Emmaus. Kami berdoa supaya setiap kali kami memuji Engkau bersama-sama dengan jemaat-Mu ini, kami boleh bersuka cita karena kami meresponi panggilan Tuhan di dalam ibadah. Terima kasih ya Tuhan, lawatlah kami, jamalah kami, buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau melayakkannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 dan ayat 16 sampai 17. Judul khotbah tentang hidup yang berbuah. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengenai menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang berbuah menjadi inti pesan di Injil Yohanes pasal 15 ini.
Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memiliki hidup yang berbuah. Jangan tidak berbuah di dalam hidup ini. Tetapi berbuahlah. Tegas Yesus. Berbuahlah, berbuahlah. Jangan tidak berbuah di dalam hidup ini, tetapi berbuahlah. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Terinspirasi dari Injil Yohanes pasal 15 ini, salah satu visi daripada gereja kita adalah menjadi gereja yang berbuah. Be fruitful church. Gereja yang rajin berbuat baik. Gereja yang punya pelayanan diakonia yang kuat. Gereja yang murah hati. Gereja yang suka menolong. Gereja yang menyatakan kemurahan demi kemurahan. Itulah yang menjadi harapan dari Tuhan untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya berbuah banyak dalam kesaksian iman dan di dalam pelayanan kasih. Kalau kita ditanya, apa dasarnya murid-murid Kristus memiliki hidup yang berbuah itu? Apakah artinya berbuah itu? Apakah pondasinya supaya hidup kita ini berbuah? Apakah konstruksi yang paling kuat di dalam hidup kita yang mendorong kita supaya hidup kita berbuah? Jangan tidak berbuah, berbuah. Apa dasarnya supaya hidup kita berbuah? Dasarnya adalah hidup Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala agung kita. Dia adalah juru selamat kita. Yesus datang ke dalam dunia ini. Ia diutus oleh Bapanya yang di surga, menyatakan rencana Bapa ke dalam dunia ini. Dari surga yang mulia, dia datang, dia melayani, dia menyatakan rencana Tuhan. Yesus mulai pelayanan umur 30 tahun. Memang di dalam tradisi Yahudi, orang boleh tampil di depan publik. Orang boleh tampil untuk membacakan kitab suci dan menafsir dan menguraikannya kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Dimulai umur 30. Sebelum umur 30 tidak boleh katanya. Karena umur 30 sudah dianggap sebagai matang, dewasa di dalam tradisi masyarakat Yahudi. Yesus tampil umur 30 tahun. Dia melayani hanya 3,5 tahun saja. Dia melayani orang-orang hanya 3,5 tahun saja. Ia bertemu dengan banyak orang di wilayah Galilea, di wilayah Samaria, di wilayah Yudea. Dia juga pernah pergi ke Siro-Venesia. Dan di sana dia berkeliling. Dia menyatakan belas kasihan Allah. Dia menyatakan mengenai pengampunan. Dia membuat mujizat-mujizat. Dia membuat tanda-tanda. Dia menyatakan kemurahan Allah. Dia menyatakan kebaikan Allah. Dia memberitakan mengenai kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bertobatlah, hiduplah sesuai dengan kehendaknya. 3,5 tahun saja pengajarannya berkualitas, penuh hikmat, hidupnya penuh dengan keteladanan yang luar biasa. Hidup Yesus
penuh dengan buah-buah kehidupan. Ia hadir di dalam dunia ini membawa misi Bapa. Ia melakukan kehendak Bapaknya sampai pada di kayu salib. Dia menyatakan hidup yang berbuah. Dia tinggal di dalam perintah Bapa dan di dalam kasih-Nya Bapa. Ini adalah kunci. Kalau mau tinggal di dalam perintah Tuhan, di dalam kasih-Nya, hidup menjadi berbuah. Di Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang benar. Bapaknya disebut sebagai tukang kebun. Ya. Di terjemahan baru yang pertama disebut pengusaha. Bapakkulah pengusahanya. Di terjemahan baru yang kedua disebut Bapakku adalah tukang kebun. Pengusaha dan tukang kebun dalam tradisi agrokultural pada waktu itu, tukang-tukang kebun juga memiliki tanah dan mempekerjakan para pekerjanya untuk menggarap ladang miliknya. Yesus berkata, I am the true vine and my Father is the gardener. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine and my Father is the gardener. Pohon anggur, kebun anggur sering dipakai sebagai simbol di Perjanjian Lama untuk menggambarkan umat Israel. Umat Israel disebut sebagai kebun anggur Tuhan. The vineyard of the Lord Almighty katanya. Israel itu adalah kebun anggurnya Tuhan Allah semesta alam. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Yohanes ini Allah digambarkan sebagai gardener, tukang kebun. Tukang kebun yang mempersiapkan ladang dengan baik. Memerintah para pekerja dan dia juga ikut ambil bagian, mencangkul, membuang batu-batu. Lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Kemudian di ladangnya yang luas dia mendirikan menara jaga. Dia menggali lubang juga supaya nanti kalau panen sudah datang, lubang disiapkan untuk memeras anggur. Lalu dihasilkan anggur yang terbaik. Saya suka sekali gambaran Allah sebagai the gardener, tukang kebun. Saya di pelayanan sebelum di sini, di belakang kantor saya ada luas tanah sekitar 2000 meter persegi. Sejak saya melayani di situ 1997 sampai 2009 itu tanah dibiarkan begitu saja. Bahkan saya tahu bahwa tanah itu sudah dibiarkan sejak sekolah itu berdiri, tempat pelayanan itu berdiri. Tanah 2000 meter persegi dibiarkan begitu saja. Lalu saya dipilih menjadi pemimpin di situ. Karena dulu saya junior, sekarang saya dipilih jadi pemimpin di situ. Lalu saya bilang, ini tanah ya, ini tanah emas ini. Orang-orang lain dulu banyak pemimpin melihat tanah ini seperti tanah sampah, semak belukar. Tapi kata
Ciputra, Pak Ci ya. Saya pernah belajar mendapat beasiswa di Universitas Ciputra. Kata Pak Ciputra, dia mengajar kepada saya dan teman-teman saya. Seorang entrepreneur yang mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Harus mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Lalu saya uji coba tanami macam-macam. Saya tanami kapulaga, tidak berhasil. Ganti saya bilang, tanami kacang tanah, tanami jagung, berhasil. Saya panggil staf saya, kamu ambil tanah, bawa ke laboratorium di kota ini ya, periksakan tanah ini, periksa aja. Dia ambil tanah, dia bilang, Pak, ini hasilnya, ini bisa ditanami loh Pak, durian, apokat. Padahal puluhan tahun itu tanah dilihat sebagai sampah. Lalu saya bilang, pergi cari benih yang baik. Tapi sebelumnya saya tanami jati rekayasa. Ambil dari sebuah universitas di Medium, saya tanam dari setinggi ini sampai 3 meter, saya panen besar. Makanya saya suka gambaran Allah sebagai the gardener. Ya, the gardener itu melihat sesuatu, dipikir orang tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya ini. Tapi ini bisa kita kerjakan ini. Kita bisa buat semakin baik. Kita minta kreativitas dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Asal kita mau belajar, mau terbuka. Maka Allah yang digambarkan sebagai tukang kebun itu adalah berbicara mengenai pribadi yang rajin, pekerja keras, ulet berusaha, mempersiapkan tanah untuk diolah dan ditanam. Tidak boleh hidup ini males. Kerjanya sedikit, pengennya hasilnya banyak. Tidak mau bersusah-susah dan berkeringat. Allah sendiri memberikan contoh. God is the gardener. Dia tukang kebun yang rajin, yang ulet. Dan dia pilih tanaman-tanaman kegemarannya. Tanaman anggur itu disimbolkan sebagai umat Israel, bangsa pilihan. Ditanam itu anggur di sana, tetapi apa yang dihasilkan? Perjanjian Lama mencatat yang dihasilkan bukan anggur yang baik, tetapi anggur yang masam. Dinanti Tuhan keadilan, tetapi yang muncul kelaliman. Dinanti Tuhan kebenaran, tetapi yang muncul adalah keonaran. Inilah Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, mau jalannya sendiri, tidak mau dibentuk Tuhan, tidak mau bertobat. Hasilnya, buah-buahnya adalah masam. Hidup kita kalau tidak mau diproses Tuhan, ya. Kalau tidak mau dibentuk Tuhan, kalau tidak mau tinggal di dalam kebenaran Allah, tidak mau tinggal di dalam kasih-Nya, tidak mau menyangkal diri, hasilnya pasti hidup kita akan berbuah. Buahnya masam. Ya. Tidak ada kebenaran. Isinya ketidakbenaran. Tidak ada kekudusan hidup. Tidak ada pengampunan. Bagaimana mau mengampuni, tidak tinggal di dalam Bapa. Yang dihasilkan adalah onak duri, hatinya penuh dengan kemarahan, kotor, kata-kata itu muncul. Karakter-karakter yang baik tidak ada. Yang ada adalah onak duri.
buahnya masam. Wah, hati-hati loh. Kita harus melihat diri kita sendiri. Celaka loh. Kalau hidup kita seperti itu, Tuhan bilang, aku mau menantikan kebun anggurku supaya hasilnya anggur yang baik. Aku mau melihat anak-anakku, hidup anak-anakku supaya mengeluarkan buah-buah yang baik. Tapi kalau Tuhan berkata, yang ku dapat kok masam-masam ini bagaimana? Yesus berkata, Bapakku adalah tukang kebun. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku telah menyiapkan aku ke dalam dunia ini, mengirimku ke dalam dunia ini. Dan aku sudah melakukan kehendak Bapakku dengan baik. Menghasilkan buah-buah anggur yang baik. Dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam firman-Nya. Siapa yang menjadi dasar hidup kita untuk berbuah? Jawabnya adalah Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia. Kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Harus lahir baru. Murid-murid Kristus itu harus lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa yang tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Barang siapa tidak lahir baru, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, ini murid-murid itu seperti carangnya. Ya, seperti carangnya. Ini carangnya ini yang tidak berbuah akan dipotong. Tidak main-main loh. Jadi murid Kristus lama sekali tidak berbuah-buah, potong. Kalau dipotong jadi kering. Kalau kering dikumpulkan orang, dibuang ke api. Orang tidak takut mengenai api penghakiman itu. Murid-murid Kristus harus takut, hidup saya berbuah enggak ini. Berbuah enggak ini. Yesus berkata, yang berbuah caranya dibersihkan lagi. Masih belum baik, bertobat lagi. Tuhan ampuni saya, hari ini saya menyinggung melalui WA kepada sahabat saya. Ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa. Tapi mau janji baik lagi, mau jadi berkat lagi. Yesus berkata, yang sudah berbuah, potong lagi rantingnya supaya segar. Supaya di-refresh lagi. Supaya muncul bunga lagi. Supaya berbuah. Kalau ditegur Tuhan sama firman Tuhan, jangan sakit hati. Jangan tidak pergi ke gereja. Jangan menarik diri dari persekutuan-persekutuan orang percaya. Kalau mendengar khotbah yang keras, harus belajar, Tuhan aku mau dengar ini. Kalau sakit aku mau Roh Kudus membentuk saya, memperbarui saya. Kalau gereja hanya berkhotbah tentang keberhasilan, uangnya banyak, panggil pengkhotbah yang bisa menyenangkan telinga, membuat lucu jemaahnya. Tapi setelah pulang dari ibadah tidak dapat apa-apa, itu apa-apa itu gereja seperti itu. Kita harus mendengar firman Tuhan yang baik. Sungguh-sungguh diajarkan secara bertanggung jawab. Hati-hati loh. Kalau tidak, carang kita itu tidak berbuah. Hati-hati. Murid-murid Kristus itu seperti carang-carang di pokok anggur. Bagaimana carang-carang itu harus melekat kepada pokok anggurnya, harus nempel. Supaya makanan-makanan, sari-sari makanan itu sampai meresap kepada carangnya itu. Supaya kena sinar matahari yang cukup, fotosintesa yang cukup. Supaya carang-carangnya jadi kuat, melekat.
Hidup kita harus melekat kepada Kristus, jangan melekat kepada dunia ini, jangan hatimu melekat kepada mamon. Jangan melekat kepada kekuasaan, jangan melekat apa yang kau miliki, yang kau banggakan. Hendaklah hidupmu melekat kepada Kristus seperti carang yang melekat kepada pokok anggurnya. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, carang itu akan diguntingnya dan dibuangnya. Dan Kristus berkata, aku tidak kenal kamu kok. Kamu bilang kamu muridku, tapi I don't know you. Saya tidak tahu kamu. Kamu carang-carang yang sudah digunting dan dibuang. Sudah menjadi murid-murid Kristus lama sekali tetapi tidak berbuah. Karakter hidupnya tidak dibentuk dan cinta Tuhan. Dan semakin melayani. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Yesus berkata kalau mau berbuah harus melekat kepada Dia. Harus melekat kepada Dia. Supaya hidup menjadi berbuah karena di luar Dia kita tidak dapat berbuah. Di luar Dia kita tidak akan mendapat keselamatan dari Bapa. Jadi carang yang melekat itu adalah hidup yang melekat kepada Kristus. Dan hidup yang melekat kepada Kristus itu adalah hidup yang ada di dalam perintah dan hidup di dalam kasih-Nya. Jadi motif yang paling utama kalau saya melayani adalah karena saya mengasihi Tuhan. Ya, para pengerja-pengerja di gereja kita ini, multimedia, sound system, pemain-pemain musik, kita kalau melayani di sini kita tidak memberikan fee, tidak memberikan uang, ya. Ada gereja-gereja narik pemusik dikasih fee, kasih uang. Isa Al-Masih enggak. Isa Al-Masih itu disebut pelayan-pelayan Tuhan, itu disebut sebagai pengerja-pengerja. Saya cinta Tuhan, saya mau melayani di Tamborin, saya mau jadi guru-guru sekolah minggu. Saya mau menjadi kamerawan. Motif saya cuma cinta Tuhan. Jadi berkat, saya mau jadi majelis. Saya mau jadi pengurus. Saya mau mengasihi Tuhan. Kalau tidak ada motif, tidak berbuah hidup kita. Tidak berbuah. Kalau pengennya pamer, saya bisa memimpin. Saya punya kemampuan yang luar biasa. Saya punya kehebatan. Tidak berbuah. Tidak berbuah sama sekali. Malah jadi perbantahan, pertengkaran. Maka kita harus bertobat satu sama lain. Kasih Allah di dalam firman-Nya. Hidup berbuah. Ada seorang teman, pendeta dan juga guru. Dia melayani di sebuah kota yang banyak sekolah negerinya. Di sekolah-sekolah negeri itu ada beberapa orang-orang Kristen. Tapi belum ada guru-guru Kristen di sekolah-sekolah negeri itu. Teman saya itu mendatangi sekolah-sekolah itu. Datang kepada kepala sekolah, boleh enggak saya jadi guru di sekolah ini. Kepada sekolah yang lain dia datang. Free, sonder gaji, saya mau melayani. Karena ada murid-murid Kristen, saya mau melayani. Kepala sekolahnya, boleh, tidak ada gaji ya, tidak ada salary ya, datang. Ini teman saya ini datang ke sekolah-sekolah negeri itu. Ada 3 sekolah negeri. Dia mengajar di sekolah-sekolah itu berapa? 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya jadi guru, volunteer, berapa jam dalam seminggu mengajar. Dia lakukan itu karena motifnya kasih.
motif saya kasih, saya melayani, motif saya kasih. Dalam perjalanan itu, Bapak Ibu tahu sekarang ini di SMP, SMA, SMK banyak orang-orang yang kerasukan. Banyak orang-orang yang kerasukan, macam-macam. Nah ini teman saya ini diberi karunia. Waktu terjadi kerasukan di sekolah-sekolah negeri itu, guru-guru agama yang lain tidak bisa mengusir. Dipanggilkan tokoh-tokoh yang agama yang lain, diusir. Tidak bisa. Tetap kerasukan terus. Menjalar. Lalu guru ini ya, rupanya dia diberi karunia sama Tuhan. Dia ngusir Nyanya, menepuk pundak muridnya. Kamu pergi ya dalam nama Yesus Kristus, pergi. Kamu pergi ya dalam nama Yesus Kristus. Pergi sampai sekarang. Kalau terjadi kerasukan yang seperti itu, kepala sekolah, guru-guru agama yang banyak itu tidak bisa nangani, panggil dia. Dan setelah itu sekolah-sekolah negeri itu bilang, Pak, tetap di sini ya. Nanti setiap bulan kami memberikan uang kepada Bapak sebagai persembahan kasih. Terima ya, terima. Dan itu mereka pada memberi. Kalau kita melayani Tuhan, motifnya kasih, berkat yang lain dibukakan. Motifnya kasih, aku mau berbuat. Motifnya kasih yang memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi murid Kristus yang berbuah dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur.
firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah hilang di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memilih kami menjadi kebun anggur-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh mengerjakannya dengan baik Tuhan. Kami mau tanggalkan segala masa lalu kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala hal-hal yang merintangi kami Tuhan. Dan kami mau hidup melekat kepada Engkau sebagai pokok anggur kami Tuhan. Dan Bapa, Engkau yang mengerjakan kehidupan kami sehingga kehidupan kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan, beri kami terus kasih-Mu Tuhan di dalam hati kami. Sehingga segala hal yang kami kerjakan Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati Pak Minggus Tuhan yang telah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanannya, berkati kehidupannya, berikan kesehatan ya Bapa, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan sambut perjamuan Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah dilayani? Apakah ada yang belum? Sebelah kanan saya, apakah ada yang belum? Yang belum, angkat tangan, puji Tuhan. Ini sudah semua ya. Yang sebelah kiri, adakah yang belum terlayani? Sudah semua. Yang di atas, sudah semua ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa dunia. Saya undang rohaniawan majelis untuk maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan? Tubuh yang terpecah-pecah. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, oleh karena cintanya kepada kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita menjadi anak-anak-Nya, supaya kita beroleh hidup yang berkemenangan, diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih, dalam pengampunan. Mari kita pecahkan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, letakkan tangan kiri Bapak Ibu sekalian ke bagian tubuh yang sakit. Karena perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, tidak saja memberikan kepada kita obat bagi kekekalan jiwa, tetapi memberikan kepada kita seperti firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Imani ini, imani, lihatlah kepada Kristus. Tuhan menyembuhkan luka-luka batin, menyembuhkan tubuh yang sakit, memberi kekuatan dan penghiburan. Cawan yang di dalamnya ada anggur ini melambangkan darah Kristus, darah yang mahal, lebih mahal dari semua yang ada di alam semesta ini. Ini darah Sang Penebus yang mengampuni dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu. Tuhan mengampuni. Lihatlah anak domba Allah yang menyapu dosa-dosa dunia dengan iman. Mari kita minum bersama-sama. Kita nyanyikan pujian kasih Allahku. Salahku sungguh telah terbukti ketika Yesus kananai, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita puji Dia, kita masuk dalam penyembahan. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkaulah pokok anggur yang benar. Bapa, Engkaulah tukang kebunnya. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Oh, pujilah, pujilah namanya. Sembahlah Dia. Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah terima kasih. Tuhan, terima kasih. Aku dijadikan murid-murid-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Oh, haleluya. Pujilah namanya. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Terimalah kesembuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan. Terimalah pemulihan. Terimalah kesembuhan. Jadilah murid-murid Kristus yang sejati, yang melekat pada pokok anggur yang benar. Haleluya. 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 Setelah engkau menerima tubuh dan darahnya, dengarlah firman Tuhan ini. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat GIAKU yang dikasihi Tuhan, berikut warta sepekan minggu ini. Minggu depan ibadah raya yang pertama akan dilayani oleh Pendeta Feli Anandayu dengan tema khotbah yaitu bertumbuhlah dan menjadi pengajar kebenaran. Selanjutnya, untuk ibadah raya yang kedua akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Soni Irawan dengan tema yang sama, dukung dalam doa untuk dua acara ibadah ini. Mengundang seluruh jemaat GIAKU untuk hadir dalam doa dan puasa pada hari Kamis tanggal 13 dan 27 Maret 2025 jam 10 di Ruang Serbaguna lantai 1. Pada hari Selasa 4 Maret 2025 jam setengah 7 malam di Ruang Ibadah lantai 2 akan diadakan pembinaan vokal bagi WL dan singer. Ayo hadir dan libatkan diri Anda dalam pelayanan ini. Berita duka, telah meninggal dunia saudara kita Bapak Ong Tiong King dalam usia 73 tahun. Beliau adalah papa dari Bapak Yosi Setiawan. Meninggal dunia pada hari Rabu 26 Februari 2025 jam 4 sore dan sudah dikremasikan pada hari Minggu 28 Februari 2025 jam 1 siang di Krematorium Dersalam. Segenap keluarga GIAKU menyampaikan simpati yang mendalam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam Biston Pagi Raya Keluarga yang akan diadakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan perpuluhan dan ucapan syukur. Sekian warta sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada pagi ini bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, yang berikutnya kami menyambut dan kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, atau dalam beberapa minggu yang lalu berhari ulang tahun tetapi belum sempat menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan untuk bangkit berdiri. Ya, ada beberapa. Kami Bapak Ibu yang sudah menerima kenang-kenangan silakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, nanti Bapak Gembala yang akan memimpin di dalam doa. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di mana kita ada di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di kantor. Jadilah saksi-saksi Kristus.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah meresponi panggilan-Mu untuk beribadah pada minggu ini. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang suci, yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan kami juga membawa persembahan yang kami gunakan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan melalui kotak kolektor, melalui persembahan digital kepada pelayanan beasiswa, diakonia, dan kepada pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, berkati ya Tuhan. Mereka membawa persepuluhan di rumah Tuhan ini sebagai ucapan syukur, dengan kerelaan hati, dengan motif yang paling dalam mengasihi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Mereka sudah bertambah 1 tahun di dalam usia mereka. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka semakin takut akan Tuhan. Dan kerinduannya boleh dijawab oleh Tuhan. Di dalam penyerahan kepada Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati studinya, berkati di dalam keluarganya, beri hikmat, buat berhasil, buat semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang bergumul dengan usia yang lanjut dan juga dengan sakit penyakit. Kami mau menyebut mereka satu persatu supaya mereka mengalami kesembuhan dan mereka peroleh kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Wagio, Bapak Cuping Liat, Bapak Suiking, Bapak Bing Cuan, Bapak Agus di Kayu Apo. Kami berdoa untuk Bapak Anton Widodo, Ibu Tina, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Tias, Ibu Ana Haryoto, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Sri Harwati, Ibu Lena, Ibu Tan Wanyo, Ibu Yuliana, Ibu Siopingwa, Ibu Liepnyo, Ibu Londia, Ibu Erlin, Ibu Sulistiowati, Bapak Haryoto, Bapak Beni Sapurianto. Tuhan, kami membawa anak-anak-Mu ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Beni yang menjalani operasi di Penang. Tuhan berkati dan pemeriksaannya. Juga berkati Pak Indra juga ya Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kekuatan bagi nama-nama yang kami sebut. Bahkan yang belum sempat disebut, yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan beri kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk hari-hari yang sulit ini bagi orang-orang yang mengalami putus hubungan kerja. Ada banyak orang mengalami putus hubungan kerja seperti di Sukoharjo. Di beberapa kota yang lain, Tuhan beri mereka kekuatan. Berilah mereka semangat untuk bangkit kembali. Biarlah mereka boleh berjuang kembali. Tuhan sertai mereka. Kalau di antara mereka ada anak-anak Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan dan jalan keluar. Kami takut Indonesia menjadi gelap. Kami sungguh takut. Kami sungguh berdoa supaya pejabat-pejabat di negara ini bertobat, tidak cinta uang, tidak korupsi lagi. Kami takut negara ini menjadi negara yang gelap. Biarlah cahaya terang boleh bersinar. Kau menjaga Kudus dengan baik ya Tuhan. Berkati Kudus, berkati kota ini. Pemerintahnya jujur, adil,
bisa mengayomi. Pabrik-pabriknya kuat semua, tidak ada PHK di Kota Kudus ini. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada. Tuhan berkati negara kami supaya sejahtera, adil dan makmur dan aman. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Jadikan kami pembawa damai-Mu. Dan kami berdoa supaya dunia ini semakin aman, semakin baik. Dan biarlah kami boleh ikut di dalamnya menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Sekarang setelah engkau beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan Allah penebusmu, pulanglah. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.